Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Ibu Panca Aditya Subukti MPD lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Kula sekanca saking kelompok kalih badhe ngandharaken hasil diskusi yaiku bab klausa lan kalimat bahasa Jawa. Ingkang anggotanipun setunggal Triana Rahmawati lan kula Zulfafianti Nurrohmah. Klausa dan kalimat dalam bahasa Jawa. Pengertian klausa. Istilah klausa mengacu pada satuan gramatikal yang lebih kecil dari kalimat, tetapi lebih besar dari frasa, kata, dan morfem. Klausa merupakan konstruksi inti dari satuan yang konkret, yaitu kalimat. Dalam klausa terdapat unsur, predikat, objek, dan sebagainya. Jenis-jenis dan contoh klausa. Berdasarkan potensinya, untuk menjadi kalimat, klausa terbagi atas dua jenis, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Pertama, klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang secara potensial dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Klausa bebas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, transitivitas. Klausa transitivitas terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu intransitif adalah klausa yang mengandung verbal intransitif dan verbal tersebut tidak pernah memerlukan objek. Contoh, ibune lunga, yaitu ibunya pergi. Dalam klausa tersebut tidak terdapat objek karena lunga atau pergi merupakan verbal intransitif. Kemudian yaitu klausa transitif, merupakan klausa yang mengandung verbal transitif, yaitu verbal yang berkapasitas memiliki satu atau banyak objek. Contoh, bocah kuwi lagi mangan sego, anak itu sedang makan nasi, penjahat mateni Udin, penjahat membunuh Udin. Klausa ekuasional adalah klausa yang berpredikat nominal dan klausa yang mengandung verbal ekuasional. Verbal ekuasional yaitu verbal yang mengungkapkan ciri salah satu argumennya. Contoh, anake dadi pragawati, anaknya menjadi pragawati. Kemudian yaitu voice. Klausa aktif adalah klausa yang menunjukkan bahwa subjek mengerjakan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam predikat verbalnya. Contoh, tutuk nembang, tutuk menyanyi. Bocah cilik kuwi tansah nangis, anak kecil itu sedang menangis. Klausa medial merupakan klausa yang menunjukkan bahwa subjek merupakan pelaku sekaligus sasaran dari pekerjaan dalam predikat verbalnya. Contoh, dheweke lagi dandan, dia sedang berhias, wong lanang kuwi cukur, orang laki-laki itu bercukur. Kemudian yaitu klausa pasif adalah klausa transitif yang menunjukkan bahwa subjek merupakan tujuan dari tindakan predikat verbalnya. Contoh, sikilku kesandung watu gede, kaki saya tersandung batu besar, maling kuwi dikecerak polisi, pencuri itu diborgol polisi. Kemudian yaitu klausa resiprokal merupakan klausa transitif yang menunjukkan bahwa subjek pluralis merupakan tindakan berbalasan seperti dinyatakan dalam predikat verbalnya. Subjek singularis melakukan tindakan berbalasan dengan objek. Contoh, bocah-bocah SMU podo antem-anteman, anak-anak SMU saling tinju. Kemudian yaitu negasi. Klausa afirmatif adalah klausa yang tidak memiliki kata-kata negatif yang secara gramatik menegatifkan atau mengingkarkan predikat. Contoh, ibu lagi gerah, ibu sedang sakit. Tukang becak iku lagi ngenjot becak, tukang becak itu sedang mengayuh becaknya. Klausa negatif merupakan klausa yang memiliki kata-kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan predikat. Contoh, wong tua kuwi ora duwe anak, orang tua itu tidak mempunyai anak. Kemudian yaitu klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat
berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap, tetapi dengan intonasi final mempunyai potensi sebagai kalimat tak sempurna atau kalimat minor. Klausa ini jika dipandang dari segi fungsi dapat dibedakan menjadi klausa terikat nominal, klausa terikat adjektival, dan klausa terikat adverbial. Klausa terikat nominal adalah klausa terikat yang berfungsi sebagai nominal atau benda. Klausa terikat adjektival adalah klausa yang berfungsi sebagai adjektif atau keterangan sifat. Kemudian adalah klausa terikat adverbial adalah klausa yang berfungsi sebagai adverbial atau keterangan keadaan. Fungsi dan unsur klausa. Fungsi klausa dalam bahasa Jawa adalah pemerlengkap dalam sebuah kalimat. Klausa adalah runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif, artinya di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan sebagai keterangan. Selain fungsi predikat yang harus ada dalam konstruksi klausa, fungsi subjek boleh dikatakan wajib, sedangkan yang lain bersifat tidak wajib. Selain subjek dan predikat yang bersifat wajib hadir, ada pula unsur lain yang boleh ada atau boleh tidak ada di dalam sebuah klausa, yaitu objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur klausa berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah unsur inti. Unsur inti klausa predikat. Predikat merupakan konstituen induk dalam klausa. Predikat mengungkapkan suatu keadaan, kejadian, dan kegiatan. Dalam keadaan, kejadian, atau kegiatan itu biasanya terlibatlah satu atau lebih orang atau benda. Predikat dalam bahasa Jawa disebut dengan waseso, merupakan unsur pusat kalimat dan klausa. Predikat sebagai subjek juga merupakan unsur pokok dalam kalimat dan klausa. B. Unsur peserta atau argumen. Yang pertama adalah subjek. Subjek klausa merupakan unsur pokok dalam klausa. Dalam susunan klausa ada kalimat tunggal. Subjek biasanya berada di depan predikat. Objek. Objek secara sematis adalah konstituen yang dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Kehadiran objek berfungsi melengkapi predikat. Objek secara sematis adalah konstituen yang dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Kehadiran objek berfungsi melengkapi predikat. Kemudian yaitu pelengkap. Perbedaan antara O dan pel adalah objek dan pelengkap adalah objek selalu berada di klausa yang dapat dipasifkan, sedangkan pelengkap terdapat dalam klausa yang tidak dapat dipasifkan atau terdapat dalam klausa pasif. Unsur periferal atau tambahan. Selain unsur inti dan argumen, dalam sebuah konstruksi klausa terdapat pula konstituen yang disebut dengan konstituen tambahan demi lengkapnya informasi di dalam klausa. Konstituen tambahan di dalam klausa dinamakan keterangan atau keterangan. Keterangan adalah konstituen klausa yang memberikan informasi lebih lanjut, misalnya tempat, waktu, dan cara. Sekian. Selanjutnya yaitu pengertian kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan. Satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang berbentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Menurut Krida Laksana tahun 1987 halaman 92. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan contoh kalimat. Menurut Wedawati dan kawan-kawan tahun 2006 halaman 466 sampai 587, kalimat bahasa Jawa diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang tersusun dari satu klausa. Contoh kalimat tunggal, dheweke lunga, yang artinya dia pergi.
Kemudian yang kedua yaitu kalimat majemuk. Menurut Wedawati dan kawan-kawan, kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Kemudian menurut Harimurti Kridalaksana, kalimat majemuk terdiri dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih yang digabungkan dengan kata penghubung yang menunjukkan kesetaraan seperti dan atau sedangkan tetapi. Contoh kalimat majemuk setara adalah aku tangi turu lan adikku serambung adus, yang artinya aku bangun tidur dan adikku sudah selesai mandi. Kalimat majemuk bertingkat adalah antar klausa yang satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan yang tidak setara. Contoh kalimat majemuk bertingkat adalah wa iki katon seger, sanajan ing jero bosok, yang artinya buah ini terlihat segar padahal di dalamnya busuk. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat beruas. Menurut Wedawati dan kawan-kawan, kalimat beruas adalah kalimat yang tersusun dari setidaknya dua ruas atau satuan gramatikal dengan jeda wajib sebagai pemisah antar ruas. Contoh kepemilikan, ruas depan ke memfokuskan pemilih dan ruas belakang an. Selanjutnya menurut Zainal Arifin dan Junaiyah tahun 2008 halaman 7-71, kalimat menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi kalimat berita, kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, dan kalimat perintah. Yang pertama yaitu kalimat berita. Kalimat berita menurut Nugraheni tahun 2017 halaman 84 yaitu kalimat yang memberikan atau memaparkan suatu kejadian atau peristiwa. Contoh kalimat berita yaitu dheweke meh tiba, yang artinya hampir saja dia terjatuh. Kemudian yang kedua yaitu kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan dipakai jika penutur mengatakan sesuatu dengan lengkap ketika ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan bicaranya. Contoh kalimat pernyataan yaitu dino iki hawane panas banget, yang artinya hari ini cuaca panas sekali. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan dipakai jika penutur ingin memperoleh informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan. Pertanyaan sering menggunakan kata tanya seperti bagaimana, di mana, mengapa, dan kapan. Contoh kalimat pertanyaan yaitu piro suwene masa jabatan presiden ing Indonesia, yang artinya berapa lama jabatan presiden di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang. Contoh kalimat perintah yaitu tulung jopokna bukuku ning meja kui, yang artinya tolong ambilkan buku saya di meja itu. Selanjutnya yaitu fungsi kalimat di masa sekarang. Fungsi atau kegunaan kalimat dalam bahasa Jawa di masa sekarang yaitu untuk sarana komunikasi dalam sehari-hari. Namun kebanyakan orang tidak memperhatikan susunan kalimat yang baik dan benar. Layaknya bahasa Indonesia yang mempunyai aturan bahasa baku, bahasa Jawa juga mempunyai aturan baku dalam penyusunan kalimat. Ciri utama yang menandai bahasa Jawa baku adalah hadirnya seluruh ragam tutur ngoko, madya, kromo dalam percakapan sehari-hari baik dalam situasi normal maupun informal. Menurut Dalaksana tahun 2001. Cekap semanten presentasi saking kelompok kalih, kula sekonco nyuwun pangapunten agungipun kathah kalepatan lan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.